Selamat pagi teman-teman semuanya, salam dan bahagia. Di dalam video ini, saya bersama Bapak Muhammad Rohmadi akan menjelaskan mengenai pengembangan kajian pemerolehan bahasa anak dalam psikolinguistik. Lalu apa sih psikolinguistik itu? Psikolinguistik adalah ilmu yang menggabungkan antara ilmu psikologi dan ilmu linguistik. Lalu, apa saja sih objek kajian psikolinguistik? Objek kajian psikolinguistik itu ada 3. Yang pertama, pemerolehan bahasa. Yang kedua, hubungan pengetahuan dan penggunaan bahasa. Dan yang ketiga yaitu produksi dan resepsi bahasa. Lalu, bagaimana proses pemerolehan bahasa dan juga hubungan antara psikologi dan linguistik? Berikut ini pemaparan yang akan dijelaskan oleh Bapak Muhammad Rohmadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku yang hebat dan luar biasa komunitas Ratulisa di seluruh Indonesia, mahasiswa-mahasiswaku khususnya yang sedang belajar psikolinguistik, sehat dan semangat tentu menjadi salah satu bagian yang menjadi harapan dan impian kita semua, karena dalam semua aktivitas dan semangat kita itu menjadi salah satu titik tumpu bagaimana kita mampu berkarya, mampu berinovasi, mampu berimajinasi, dan juga terus memantik semangat multigenerasi NKRI. Nah, teman-teman yang hebat dan luar biasa, kalau kita bicara masalah psikolinguistik, kemarin sudah kita bahas beberapa konsep teoritiknya, yang kita bahas tentang bagaimana proses pemerolehan bahasa dan juga bagaimana hubungan antara ilmu psikologi dan linguistik. Jadi ini menjadi bagian penting yang harus kita perhatikan agar nantinya ketika kita bicara masalah psikolinguistik itu paham betul bahwa psikolinguistik ini bagian dari linguistik interdisipliner. Dan tentu dari linguistik interdisipliner ini merupakan bagian dari linguistik fungsional. Ketika kita bicara linguistik fungsional, tentu juga harus melihat dari 3 ranah. Jadi sering saya katakan dengan triadik, bentuk, fungsi, dan konteks. Karena ketika kita bicara tidak hanya dilihat dari teksnya, tetapi juga konteks dan konteksnya. Jadi kalau tekstualnya menjadi salah satu bagian deskripsi yang menjabarkan dan mendefinisikan, konteksnya menyertai penjelasan dan pengembangan dari topik yang dibicarakan, sedangkan konteks ini akan membantu menjabarkan pemaknaan secara kontekstual. Nah, jadi kalau kita berbicara masalah proses pemerolehan bahasa yang dimiliki oleh anak-anak, tentu saja harus kita lihat bagaimana mereka, tentu saja ini akan menjadi salah satu pilar pemerolehan bahasa yang kemarin saya katakan langsung dan tidak langsung. Nah, kita lanjutkan bagaimana kita akan melihat komponen-komponen yang tentu saja harus kita pahami. Anak usia 0 sampai 0 tahun ya, mungkin dari 0 tahun sampai 5 tahun ini proses untuk menemukan diksi, menemukan kata, menemukan frasa, menemukan klausa. Ini dari apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasakan, lalu menirukan. Nah, upaya ini tentu akan bisa berkelanjutan ketika dijabarkan dalam beberapa komponen yang tentu saja akan menjadi salah satu bagian penting bagaimana kita bisa melihat komponen-komponen itu terdeskripsikan. Mengapa demikian? Karena jelas kita paham betul komponen-komponen yang kita distribusikan dan kita deskripsikan secara jelas. Entah itu nanti dalam bentuk kata, entah itu dalam bentuk frasa, entah itu dalam bentuk klausa, entah itu dalam bentuk wacana, ataupun dalam bentuk paragraf. Tentu masing-masing harus kita pahami bahwa itu menjadi salah satu tolak ukur kita untuk bisa melihat dan juga mendengarkan bahwa masing-masing kalimat, masing-masing wacana itu memiliki makna yang berbeda-beda. Sebagai contoh, ketika saya katakan misalnya Mas Marvan
menyampaikan maksud dan tujuannya kepada lawan tuturnya, ya misalkan Bapak, saya ingin buah jambu itu. Nah, saya ingin buah jambu itu. Nah, Mas Marvan dengan menyampaikan ucapan buah jambu itu, tentu itu sebagai deiksis yang ditunjukkan untuk merujuk pada referensi buah jambu. Nah, kalau kita lihat bagaimana yang diungkapkan oleh Mas Marvan ketika menyampaikan keinginannya untuk mendapatkan atau ingin buah jambu itu, nah, ini penting karena ini bagian dari pengucapan yang dituju atau referensi yang dituju adalah buah jambu. Nah, ketika kita dengar buah jambu didengarkan oleh Mbak Sisi, lalu Mbak Sisi ingin mengucapkan juga buah jambu. Tapi mungkin jambu yang dimaksud berbeda-beda antara yang dimaksud Mas Marvan, yang dimaksud Mbak Sisi. Apakah jambu isi atau jambu kluthuk, atau mungkin jambu kristal, atau mungkin jambu kristal yang tidak dipetik langsung tetapi dibeli dari supermarket. Nah, sehingga posisi ini akan membedakan jenis jambu yang diinginkan. Ini berdasarkan pada referensi yang dimiliki antara Mbak Sisi dan juga Mas Marvan. Dua-duanya ingin menyampaikan pada Bapak, Bapak, saya pengen jambu itu. Lalu Mbak Sisi, Bapak, saya juga. Nah, jambu-jambu yang diinginkan ini tentu oleh Bapak akan berusaha diberikan. Tetapi Bapak akan melihat jambu yang mana nih, Mas Marvan, jambu yang mana? Jambu yang masih ada di pohon jambu, atau jambu yang kita beli dari toko buah. Nah, sehingga ini menjadi pilihan yang harus kita lihat pada konteksnya. Nah, ketika Mas Marvan menunjuk, itu loh Bapak, jambu yang di pinggir sawah yang tumbuh ketika kita berjalan-jalan di pagi hari. Nah, itu buah yang saya inginkan Bapak. Ini penjelasan langsung. Sedangkan Mbak Sisi mengatakan, Bapak, saya ingin jambu yang kita beli di supermarket. Nah, kalau memang konteksnya beda, berarti ini Mas Marvan ingin jambu yang dipetik langsung, sedangkan Mbak Sisi ingin jambu yang dibeli dari supermarket. Nah, ketika ini sudah kita tunjukkan bahwa kita bisa mendapatkan jambu yang diperoleh dari supermarket dengan jambu yang dipetik langsung, ini menunjukkan bahwa referensi pemerolehan kata jambu ini berbeda. Artinya mungkin Mbak Sisi mendapatkan diksi jambu ini dari supermarket, atau dari buku cerita, atau buku gambar, atau dari nyanyian, atau mungkin mendengar dari miminya untuk mendapatkan jambu yang tentu saja ini akan bisa diperoleh untuk bisa dimakan, dinikmati. Sehingga nanti ketika kita satukan antara diksi dengan teks, dengan konteks dan konteks, ini tentu saja akan sangat bersinggungan dengan psikologi seseorang. Karena pilihan seseorang itu akan sangat berpengaruh dengan psikologi seseorang ketika menyampaikan. Faktor-faktor kejiwaan seseorang dalam kondisi senang, dalam kondisi susah, dalam kondisi gelisah, itu juga akan berpengaruh. Oleh karena itu teman-teman yang badan luar biasa, mahasiswa-mahasiswaku psikolinguistik, ketika kita mencoba memilah, memetakan, lalu mencoba mereproduksi kembali untuk pemerolehan bahasa bagi anak-anak usia dini di usia 0 sampai 5 tahun, kemudian 6 tahun sampai 12 tahun, lalu 12 tahun ke 18 tahun, ini berbeda-beda. Karena apa? Ini menjadi bagian yang harus kita lihat, yang harus kita petakan antara pemerolehan bahasa anak usia dini, kemudian sekolah menengah, khususnya SMP, mereka sudah mulai melakukan jelajah literasi digital. Sekarang saja kalau kita lihat anak-anak kita, generasi-generasi milenial ini, anak usia SD, SMP, bahkan TK pun sekarang semua sudah pegang HP. Mereka bisa menelusuri, mendapatkan diksi-diksi dari game, dari Google, dari YouTube, dari mana-mana, media-media sosial, itu semua memberikan referensi pemerolehan bahasa. Jadi
mereka akan bisa dengan cepat memperoleh data-data itu, pemerolehan diksi itu, sehingga akan menjadi satu bagian yang tidak bisa dilepaskan. Proses pemerolehan bahasa itu bisa diperoleh secara langsung dan tidak langsung. Nah, teman-teman hebat dan luar biasa, kajian-kajian psikolinguistik banyak kita temukan dalam jurnal-jurnal ilmiah, dalam buku-buku kajian hasil penelitian, dan juga dari pustaka-pustaka digital, baik di perpusnas.go.id, Arvus Ratulisa.id, kemudian bisa kita temukan dalam berbagai website-website lain di badanbahasa.go.id, dan juga di websitenya Kemendikbud. Tentu saja banyak hal yang bisa kita kaji dan kita telaah di dalam. Oleh karena itu saya berharap teman-temanku yang hebat dan luar biasa, komunitas Ratulisa di seluruh Indonesia, mari kita tetap belajar bersama-sama untuk mencoba menelaah, mengkaji psikolinguistik ini secara berkelanjutan agar kajian-kajian interdisipliner linguistik ini terus berkembang. Sehingga kalau saya kembangkan dalam berbagai ranah psikolinguistik, selain yang kita kenal ada psikolinguistik, ada sosiolinguistik, ada pragmatik, Pak Romadi juga mengembangkan juga psikopragmatik, sehingga ini akan menjadi bagian tak terpisahkan untuk kita melihat dan mengembangkan interdisipliner linguistik yang tentu akan berdampak untuk kita semua, menambah wawasan kita, membuka cakrawala dunia, dan kita terus berliterasi dengan Ratulisa, rajin menulis dan membaca di Istana Arvus tercinta. Ini bagian dari upaya pengembangan kita agar kita semua tetap bisa turut serta menyinari dunia seperti bintang, bulan, dan matahari yang selalu menyinari bumi, baik tampak maupun tidak tampak oleh manusia. Semangatlah untuk terus belajar dan membelajarkan diri, karena di situ ada upaya untuk berliterasi. Dengan berliterasi kita akan terus mengetahui dan membuka cakrawala dunia. Membacalah untuk menulis, dan menulislah untuk dibaca umat sepanjang hayat, agar kita semua menjadi manusia-manusia hebat yang bermanfaat, menjadi manusia-manusia sejati yang selalu motivasi dan inspirasi, dan menjadi manusia-manusia bermartabat yang maslahat untuk umat. Semangat untuk kita bersama Muhammad Rohmadi Ratulisa. Semoga kita selalu memberikan pemantik-pemantik motivasi dan inspirasi untuk multi generasi NKRI. Selamat, sehat, dan terus belajar membelajarkan diri untuk kemaslahatan umat sepanjang hayat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, setelah menyimak penuturan dari Bapak Muhammad Rohmadi tadi, ada poin penting yang akan kita bahas, yaitu bagaimana peran psikolinguistik dalam pemerolehan bahasa. Jadi, peran psikolinguistik dalam pembelajaran bahasa sangatlah penting, karena dalam memahami psikolinguistik, seorang guru harus memahami proses yang terjadi di dalam diri siswa ketika sedang menyimak, membaca, berbicara, maupun menulis. Cukup sekian pemaparan dari saya dan Bapak Muhammad Rohmadi. Sekian dan terima kasih.